Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel dengan channelnya Bang Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan hari ini, malam ini kita mau berbincang-bincang keluh kesah kita di Amerika, guys. Jadi selamat menikmati ya kan. Nanti kita ada 3 narasumber. Nah, ini podcastnya seadanya ya guys. Tapi ya, terus juga ada 3 narasumber yang akan gue panggil satu persatu. Nah, ini dia ada Simon. Simon ini. Oke bro. Mana? Gimana kabarnya bro? Baik. Baik ya. Nah, ini Simon dia dari. Nah, ini narasumber kedua, kita panggil dia Ariel Noah. Tapi nggak ada Noahnya, nggak disambung ya. Jadi Ariel No. Nah, ini kita panggil nih Bro Ariel. Gimana kabarnya bro? Bro kita semua ini ya kan. Nah, ini yang terakhir, ini yang kita selalu sebut ya kan, Bob Sadino. Bukan ya, Bob Sadino. Siapa namanya? Vokalis, aduh. Bukan vokalis dari mana? Ini apa? Penjahat. Bukan. Ini guys apa? Back Madrid. Ake Sugiono. Oke bro. Halo. Apa kabarnya bro? Ya, pada kesempatan malam ini guys, jadi kita bakal seru-seruan, bakal kita tanya nih 3 narasumber nih, termasuk nanti saya juga bakal gimana sih cerita-cerita gitu kan tentang di Amerika Serikat, dan juga keluh kesahnya seperti apa gitu kan. Dan apa namanya, yang jelas orang-orang yang di sini adalah orang-orang petarung untuk keluarga kita di rumah. Bener ya? Setuju bro. Oke. Nih gue kenalin sama sekalian semua nih, si Simon ini masih bujang ya kan, merantau di Amerika guys, gajinya itu gede guys. Nah ini kalau kalian nonton ada yang masih gadis nih, boleh dipinang. Mas, nyebelin deh. Ini pertanyaan pertama ini, gimana sih ya kan, gimana sih perasaanmu ketika pertama kali menginjakkan kaki di Amerika? Gimana Bang Simon? Itu perasaannya itu, jadi ya, rasanya bahagia lah. Bahagia lah ya. Bahagia karena ketika menginjakkan di Amerika bisa dapat gaji yang luar biasa ya kan. Ya. Bisa apa ya? Ya, merubah hidup. Merubah Ya, hidup. itu paling tepatnya itu merubah hidup. Itu. Nah, ini coba kita langsung dengar dari teman kita ya, Kakek Sugiono ini dari Lombok. Ini coba Mas Agus ini coba kasih tahu pertama kali ketika menginjakan di Amerika itu apa sih yang Mas Agus rasakan? Gemetaran. Kenapa? Kenapa gemetaran? Gemetaran karena di sini kita masih belum ada ini. Belum ada apa? Belum ada. Terus karena apa namanya, jauh dari keluarga, Ya. sudah bertahun-tahun ini yang bikin hati saya itu gelisah gitu. Gelisah gitu ya. Jadi kalau jauh dari istri itu gimana itu dirinya? Jauh dari istri juga sangat benar-benar Bener-bener gimana tuh? khawatir. Takut istri diambil orang atau gimana gitu enggak? Enggak. Ya. Jadi istri juga udah mensupport Mas Agus untuk pergi ke Amerika ya kan, untuk Sebenarnya enggak sih. sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Terpaksa. Ya, apa namanya? Gimana tuh? Bukan terpaksa juga, cuma saya pengen Merubah hidup lah ya, merubah nasib gitu ya. merubah, terutama merubah keuangan kan. Keuangan. Ya. Jadi di pekerjaan sebelumnya gaji sedikit, sekarang udah Udah. ya bisa beli-beli tanah. Wah, mantap nih guys, mantap ini pokoknya. Seperti itulah. Mantap. Nah, kita langsung beralih ke teman kita nih dari Bandung, si Ariel No.
Aku nggak mau, Mas. Ini bulan suci Ramadan, Mas. Apa sih perasaan Mas Ariel ketika pertama kali menginjakan untuk bekerja di Amerika? Perasaannya itu gimana? Kesannya. Iko saya betul Pak, Iko. Malah guys, ini jadi ketika Mas Ariel mau menjawab, jadi Mas Agus ini selalu ya tapi nggak apa-apa lah. Langsung aja dijawab gimana Mas Ariel? Kalau pertama ya, yang pertama udah jelas ya. Udah Pertama jelas. datang itu bukan mikir apa-apa. Bikin duit. Yang ya karena kita pergi jauh, Iya dong. tinggalin keluarga. Benar. Pertama kan. Benar. Yang kedua, setelah nyampe di Amerika, nggak kepikiran apa-apa kecuali bersyukur sih. Bersyukur bisa nyampe ke sini dengan selamat, dapat kerjaan, Mantap. ya. Kok terharu ya? Terharu. Jadi dari ketiga jawaban teman-teman kita semua, bahwasanya Bang Ais juga nambahin langsung lah. Intinya kita bekerja di sini tuh ketika pas pertama kali kesannya datang ke Amerika itu bangga. Ya kan? Kita semuanya bangga. Bangganya itu karena kita walaupun jauh dari keluarga tapi kita adalah pertama pahlawan devisa. Nah itu guys. Nah jadi ini beralih ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua Bang Ais itu adalah menyangkut kenyamanan bekerja di Amerika itu seperti apa. Jadi nanti langsung kita tanyakan aja ke narasumber. Karena narasumber kita semuanya ini adalah orang-orang yang berpengalaman ya guys. Berpengalaman dalam hidup yang susah. termasuk Bang Ais. Jadi kita jadi dari orang yang benar-benar ekonomi itu benar-benar di bawah ya kan, diterpa angin dan badai, sudah menikmati asam dan garam gitu ya Mas Agus. Iya, jadi kita sudah bersyukur lah sampai di sini dengan selamat dan membawa rezeki yang banyak untuk keluarga kita di rumah. Nah, pertanyaan kedua ini adalah seputar kenyamanan kalian kerja di Amerika. Gimana sih? Oke, kita sama langsung Bang Simoni. Gimana perasaannya, Mas? Ya, kalau masalah kerjaan ya namanya kerjaan ada asam manisnya lah. Asam manis, Pahitnya. Asam ya pahitnya juga ada ya. Namanya cari duit ya. Cari duit, mantap. Cari duit kan duitnya juga enak. Iya. Ya, duitnya enak. Iya. Kerjanya enak juga lah. Nggak terlalu banyak tekanan dari bos-bos. Bos-bosnya baik. Bosnya baik. Nggak banyak ceromo, nggak banyak cerewet lah. Wih, mantap lah pokoknya. Gimana Mas Agus? Pendapat Mas Agus? Kalau saya pribadi jujur enak sekali, Pak. Enak sekali ya. Bosnya Santai kan? Iya. Bosnya juga baik sekali. Baik sekali. Bisa ngebon ya? Bisa. Walaupun cuma 500 500 apa dulu? dolar. Sama aja Teman-teman ya. juga baik, cuma kendalanya kalau ya puasa gini lah, kerjaannya ya agak sedikit lelet. Lemas ya guys, maklum. Puasa. Iya ya, udah puasa ya. Ya, belum puasa. Jadi itu aja sih sebenarnya. Itu aja ya. Kalau dari nyaman sekali. Nyaman sekali. Enak lah. Gimana Bung Aril? Kalau dari kerjaan ya sama-sama saja ya. Mau di mana, mau di Indonesia, mau di sini sama-sama capek. Sama-sama capek. Nah, Sama-sama capek. Tapi yang beda ya balik lagi cuannya. Cuannya beda. Tekanan di sini di tempat kerja saya gak ada tekanan sama sekali. Jadi benar-benar enjoy sih. bener enjoy. Kerja enjoy, fokus gajian. Gak ada lagi selain itu. Jadi lebih fokusnya ke gajian apa lebih fokus ke kerjaan dulu? Sebenarnya Dua-duanya kali ya? Gimana? gajian sih. Oh gajian. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya kita pertama kali menginjakan ke Amerika itu kita langsung punya gaji itu, mau disepil apa nggak guys kira-kira ini?
Spill aja ya. Spill. Jadi gajinya itu langsung aja Sama kita pas tanyakan pertama kali ini datang. pertama kali datang. Jadi gaji ini adalah hal yang sangat sensitif, tapi kalian tahu bahwasanya kita kerja di Indonesia itu sangatlah susah untuk menjadi employer yang qualified, ya kan. Terus juga kita mau mendaftar di perusahaan manapun itu harus ada sarjana, terus juga berpenampilan menarik, ya kan. Contohnya bener nggak? Iya, Bener kuat nggak? kuat kena petir, Kuat. kuat kebakar. Harus Sebegitu susahnya kita mencari kerjaan di Indonesia, sedangkan kita sudah sampai sini, ya kan. Dengan ijazah SMK pun kalian bisa melamar kerjaan dimanapun kecuali di perusahaan yang besar, ya kan. Ya seperti restoran dan apa ya, seperti groceries store gitu kan. Itu dimanapun bisa menerima walaupun kita memang pendidikannya masih low gitu guys. Dan itu sangat mudah lah bagi kita untuk mencari kerja gitu, nggak kayak di Indonesia. Ini bukan membandingkan, tapi ini faktanya itu benar-benar kita yang sudah merasakan di sini itu realnya itu ya kita sudah ngalamin sendiri gitu. Restoran kalau di rumah ya kan harus minimal usia sekian gitu kan, terus harus cantik gitu kan. Di sini mau lo emak juga jadi server, bener gak? Iya. Mau contohnya siapa? Mochi. Nomi. Nah, gitu guys. Nah ini kalau dari perihal gaji, jadi kita ini pertama langsung datang di sini, skill pun nggak ada ya kan. Nah langsung kita terjun ke lapangan untuk bekerja dan diajarin itu langsung dapat 3.500. Ya. Dan ini apa ya, kalau misalkan dibilang jomplangnya dari Indonesia ke sini ya sangat jauh lah. Kita membandingkannya, negara kita kan masih negara berkembang dan di sini sudah benar-benar negara yang sangat maju dan pesat gitu. Nah ini ada pertanyaan yang gokil nih. Yang pertama yang harus gue tanya siapa kira-kira? Gokil. Aguslah dulu. Biar bahagia dulu. Mas, nah ini kan cuman Simon aja yang belum punya istri ya kan. Nah kebetulan si Simon aja kayaknya yang harus patut ditanya ini pertanyaannya ini. Apa itu? Jadi menjebak ya. Jadi pertanyaannya gini, Abang Simon, Apa bang? selama Anda menjadi bujang, Iya. apakah Anda sudah pernah melakukan Kesekat kali. Belum yang kesekat kali. Aduh, apa guys, ini agak vulgar tapi gak apa-apa lah. Ini kita hanya seru-seruan aja, enjoy-enjoyan aja ya kan. Sembari kita ngerokok, nyantai, ngopi. Dan walaupun gak ada kopinya, ada air putih doang. Kopinya tadi sudah lewat gitu. Nah ini pertanyaan yang apa ya, terakhir lah. Terakhir dan juga apa ya, membuat kita itu apa, jadi sedih juga nih guys. Sedihnya itu ya kita kayak seperti saya dan Mas Agus ya kan, khususnya kita bentar lagi mau lebaran dan gimana lah, pokoknya perasaannya pasti sedih lah intinya gitu. Jadi pertanyaan terakhir itu tentang keluh dan kesahnya selama hidup di Amerika itu. Jadi di Amerika itu jangan kalian pikir wah kita posting foto-foto yang keren-keren gitu kan, di balik itu tuh wah luar biasa perjuangan kita itu. Nah dari situ kita langsung mulai aja ke Mas Agus nih. Gimana? Jadi keluh dan kesahnya di Amerika itu selama Mas Agus sudah di Amerika itu seperti apa? Keluhannya. Ya, saya sebenarnya dari segi pekerjaan nggak ada yang Nggak ada keluhan. keluhan. Dari segi pergaulan di sini sama teman-teman juga nggak ada. Cuma sayang sekali gaji besar cuma jauh aja dari keluarga, itu yang bikin ya bisa dikatakan berat lah. Berat, benar. Pernah pengen pulang juga kan. Tapi Lihat gimana keadaan ya? kondisi di rumah juga gini, Iya, susah semua susah. orang, apalagi sekarang. Dan
jujur sekali ini di SMS saya banyak sekali yang mau minjam uang ke saya di rumah ini, makanya saya juga kasihan gimana keadaan mereka di sana kok sampai minjam uang ke saya. Yang sering saya ngeluh berpikir tiap malam itu ya memang keluarga aja, jauh dari keluarga, jadi pengen pulang aja sebenarnya, jujur aja pengen pulang. Kalau ada dapat uang kaget 1 miliar keluarga itu nomor 1. Keluarga nomor 1, benar sekali ya guys, gitu. Jadi keluarga itu sangat penting untuk kita semua ya kan. Terutama anak-anak saya itu. Nah itu dia, karena Mas Agus sudah punya anak 2 ya guys, anaknya sudah beranjak dewasa. Dan mungkin juga ketika pas pulang dia bakal benar-benar urusin anaknya untuk sekolah yang lebih tinggi, yang bagus gitu kan, biar nggak kayak bapaknya gitu kan. Jadi gini-gini bapaknya udah susah disaingin ini. Oh iya benar. Udah susah lah. Jadi gimana Mas Simon? Apa nih keluh kesahnya selama Seperti sini? biasalah, saya masih bujang ya kan. Oh iya, bujang mah Kadang bebas lah ya. Bebas lah. Nggak ada, jadi hampir nggak ada keluhan ini ya. Enjoy aja. Iya. Itulah bujang ya kan ya. Bujang ya senggol dong. Senggol dong duda birang. Jadi BTW Bang Simon ini udah punya bisnis yang sangat luar biasa dan menginspirasi bagi kita semua guys di Indonesia. Ya, tidak bisa dilakukan semua orang. Dan Mas Agus juga kalau kalian tahu dia habis beli sawah itu udah berapa, 4 petak di rumah dan 6 petak di rumah. Bayangin loh, sawah 6 petak di rumah guys. Itu kalau sawah itu harganya pasti mahal juga kan gitu kan. Terus Bang Simon ini dia udah punya udah hampir setahun ya Bang Simon di sini ya. Hampir setahun di sini ya, tapi kamu hitungannya 2 tahun lah ya. Ya taruhlah hampir 2 tahun gitulah ya. Gitu dia sudah membangun ternak, karena Bang Simon ini tinggal di Medan dan dia non muslim, jadi dia ternak babi guys. Dan itu sangat luar biasa guys. Ini cuannya luar biasa. Tabungan. Nah. Bentuk tabungan itu kan. Celengan mobil itu kan. Jadi beli celengan babi. Jadi aku masukin uangnya. Aku beli yang asli. Nah, gimana Mas Arif? Gimana jawabannya nih? Keluh kesah ya. Keluh kesah apa? Main ML mana ada keluh. Oh iya benar. Yang pertama sih tetap ya jauh dari istri juga. Nah, Gak ada yang ngurus cok. Biasanya makan. makan ada yang masakin lah ya. Ya, nyuci, nggak mikirin nyuci. Mana tisu? Atau mau nangis? Ya itu keluh kesahnya. Sama juga satu benar kata Simon Wan. Main ML, aduh servernya itu publiknya cok. Oh, jelek-jelek ya. Aduh, hancur. Main ML yang jadi hyper mati mulu ya kan. Iya. Aduh. Kalau keluh kesahnya itu aja sih. Nah, ya. ML juga masuk ya. Masuk. Masuk. Itu sebagai Itu beban itu beban. Beban. Karena metanya di sini sama di rumah beda, Cok. Beda. Jauh. Iya, bedanya jauh gitu kan. Di sini ini walaupun dia pangkatnya udah mitik ya kan, noob semua. Skillnya master cok. Sih, bukan elit ya. Aduh. Nah, jadi itu guys keluh kesahnya. Sama sih Bang Ais juga begitu guys. Jadi keluh kesah kita itu ya, yang pertama pasti jauh dari keluarga. Terus juga kita yang punya anak jauh dari anak, ya kan. Terus juga perlu dikasih tahu juga Bang Aril tahun ini sih dia sudah bikin rumah guys, gara-gara kerja di Amerika. Keren. Syukurannya di sini kan? Nah, syukurannya Syukurannya di sini kan? Syukurannya iya Di lah. resto ini. di Ciban. Tunggu Thanksgiving. Thanksgiving datang. Gratis Gratis. dikasih duit ya. Iya. Nah itu guys keluh kesahnya di Amerika itu seperti itu. Sama juga pokoknya kita berempat ini nggak ada yang beda ya kan. Kita sama-sama semuanya jauh dari keluarga ya kan. Makan juga bikin sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, nggak ada yang bikinin. Kopi pun bikin kopi sendiri ya kan. Walaupun kadang-kadang ya kan kita ngerjain Simon, kopinya kok belum datang gitu kan, dibuat gitu kan. Tapi emang seru guys. Jadi di sini kita kayak
Ya, apa ya? Keluarga lah. Dibilang kita di sini pokoknya yang paling tua itu Mas Agus ya kan. Kita Iya. panggilnya kakek Sugiono. Iya lah kedengeran. Yes, Sugiono. Tapi beliau ini yang paling tua, jadi seperti bapak kita di sini ya kan. Ya. Bapak kita bertiga lah intinya. Ada lah Om Dodi juga, tapi Om Dodi hari ini lagi live TikTok ya kan. Jadi kita skip aja. Nih Mas Agus ini sebagai bapak kita lah di sini. Ya intinya kita semua di sini merindukan keluarga, apalagi pas mau lebaran seperti ini ya kan. Harusnya kita bermaaf-maafan di rumah gitu kan. Saling ketemu dengan keluarga, tapi apalah daya, kita ini masih anak rantau yang masih belum punya apa-apa, jadi kita memperjuangkan harga diri kita di sini supaya nanti di rumah itu bisa membawa sesuatu yang membahagiakan. Gitu. Amin. Nah ini kan barusan tanya keluh kesah ya kan, masa mau ditanya sedihnya doang gitu kan, nggak mungkin kan. Iya. Jadi kita harus tanya juga dong, bahagia nggak sih di Amerika gitu kan. Terus dari sisi apa namanya, sisi apa apa ya, liberalnya itu, bebasnya itu seperti apa gitu kan. Pasti kalian nunggu-nunggu ini kan jawaban Mas Agus gimana gitu kan. Jadi kita langsung tanya aja nih kepada bapak kita nih, kita panggil biasa kakek Sugiono nih. Jadi senangnya, seneng nggak sih di Amerika gitu? Nah seneng nggak sih? Ya saat ini senang sekali lah. Suka, cinta gak sama Amerika? Hah? Cinta gak sama Amerika? Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya cita-cita saya bukan ke sini sebenarnya. Kemana Ke itu? Jepang lah udah jelas. Saya sebenarnya ke Jepang. Oh, pantesan. Cita-cita saya memang dari dulu saya pengen Ke Jepang. ke Jepang, entah itu mau liburan atau mau bekerja, Poho. terserah lah. Poho. Yang jelas itu memang cita-cita saya sebenarnya. Cuma nggak tahu aja nasib yang bawa saya ke sini kan. Mantap. Sampai nangis-nangis di bandara. Nangis juga di bandara? Iya, sama si ada ibu saya kan. Bangsa. Oh, ditinggalin di bandara. Aduh. Bukan ditinggal jalan-jalan, maksudku nggak tahu kemana kan. Oh, panggilan aja dia. Ya, cuma pas sampai sini ya sekarang ya senang-senang aja lah karena lihat hasilnya atau gajinya kan besar, jadi Luar biasa, itu yang ya. bikin kita senang lah bergairah bekerja kan. Mantap. Nah dari segi yang lain ya saya sebenarnya belum keliling-liling. saya sendiri belum nggak suka lah sebenarnya jalan-jalan tuh, saya nggak terlalu suka. Nggak terlalu Jadi suka. ya kayak ini pergi kerja, pulang kerja rumah tempat kerja ya itulah sementara. gitu ya. Cuma ya enak aja lah, Ya, jalanin intinya aja kan, enak aja lah. intinya Cuma- cetak uang lah ya. Ya saya sebelum tahu yang luarnya ke New York kemana saya nggak Tapi Oh, kamu enak. belum. Pagi-pagi naik mobil berangkat. Ya, Aku di makanya- sini. Makanya restoran mes itu aja kehidupannya sebenarnya. Cuma ya bosan udah pasti. Cuma ya senangnya ya pas tanggal 1. Ya. Oh iya dong. Itu yang ditunggu-tunggu. ATM otomatis digitnya itu nambah gitu kan. Ya senang libur juga, sama liburnya juga oke, senang juga saya kalau libur bisa tidur kan. Bisa tidur, bisa nonton ya kan. Kakek. Gimana ini ya Bang Simon, pendapat Bang Simon gimana ya? Ya, hampir sama Mas Agus. Apa? Itu bilangnya hampir sama, itu baru hampir loh. Berarti nggak sama? Sama. Oh sama. Sama. Sama loh kayak Bahagia. kakek ya. Iya, bahagia. Bahagia. Gimana Bung Agam? Bahagia nggak? Bahagia di sini ada juga banyak. Yang pertama, di sini kita kan berangkat sendiri, terus kita bareng sama orang Indonesia, bahagia banget. Nah, Yang mantap. kedua, di sini banyak hari besarnya. Oh iya. Hari besar itu cuan selalu masuk kemanapun itu, entah itu Chinese New Year, Thanksgiving kita dapat. Iya. Terus yang bahagianya juga ya kita tahu Amerika lah.
Iya. Kita bisa pergi kemana aja. Kayak tempat wisata gitu Iya. kan. Wah, sangat luar biasa ya. Yang biasanya kita nonton cuman di TV, sekarang kita injak. Iya. Kayak Apa yang diinjak? Wyoming. Wyoming. Apa nama tempat wisatanya di Wyoming itu? Ada itu dekat Wyoming, lumayan agak jauh sih, itu kurang akurat Yellowstone ya? Itu Yellowstone. Itu tempat wisata dekat Wyoming, makanya banyak sih di sini. Kayak tempat kita juga di sini ada tadi apa yang waktu Mas datang kemarin visit. Di mana itu? Oh, Botanical Garden itu. Di situ. Chicago juga. Chicago, guys. Siapa yang nggak tahu Chicago, guys? Benar. Kita jadiin tempat bolak-balik di sini. Mendunia Pak, ya. Iya. New York, ya ke New York udah 2 kali, meskipun bandara doang. Ya, Itu pun teman transit ya. Jadi gitu guys, senang semuanya, nggak ada yang nggak senang guys. Sedangkan apa ya, banyak sekali teman-teman kita yang di rumah itu mendambakan pengen kerja di sini. Karena saya sering post di kayak di Facebook, terus juga ada di YouTube khususnya, terus juga di TikTok itu banyak orang-orang yang DM atau banyak juga teman-teman yang komen gitu kan, bahwasanya enak bener sih kerja di Amerika ya. Yang dilihat jangan yang enak-enak aja, pasti ada susah-susahnya juga ada gitu guys. Jadi tapi emang di sini lebih banyak senangnya daripada susahnya, ya nggak? Iya. Daripada susahnya lebih banyak senangnya gitu. Jadi itulah intinya kita di sini kayak keluarga, kayak seperti adik kakak gitu kan, terus ada bapak gitu Iya, kan. bener ya, banyak senangnya ya. Iya, banyak bener ya. Bener. Nggak, kayaknya sedihnya itu hampir kayaknya cuma 0,5% lah ya. Bahagianya. Gitu. Apalagi ini udah tanggal 30 ya kan, besok 31 ya kan. Besoknya tanggal 1, wah ini semuanya bahagia gitu kan. Yang tadinya kerja pas puasa itu kan lemes gitu kan. Sekarang wah, beres-beres itu larinya cepat dia guys. Kok Agus. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk Like, share, Komen. comment, and subscribe. Subscribe. Guys, terima kasih. Sampai jumpa di video Bye-bye. berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. bye.